Secangkir Sabda. Hangatkan harimu bersama Sabda Tuhan. Pernahkah Anda merasa lelah menunggu sebuah janji yang tak kunjung tiba? Atau mungkin Anda merasa Tuhan seolah lupa pada doa-doa yang Anda panjatkan bertahun-tahun lalu? Di tengah gurun kehidupan yang gersang, sangat mudah bagi kita untuk menjadi pahit, marah, dan kehilangan kepercayaan. Kita seringkali kehilangan kesabaran tepat sesaat sebelum mata air itu memancar. Hari ini kita akan belajar bahwa kesetiaan Tuhan tidak dibatasi oleh waktu manusia dan bahwa satu-satunya cara untuk bertahan adalah dengan terus memegang tangannya, bahkan saat kita tidak mengerti jalannya. Ada seorang kakek bernama Pak Surya yang menanam sebuah pohon jati di halaman belakangnya saat cucu pertamanya lahir. Setiap hari ia menyiramnya, meskipun orang-orang berkata, "Pak Surya, untuk apa? Anda mungkin tidak akan pernah melihat pohon itu cukup besar untuk dijadikan berteduh." Tahun-tahun berlalu, terjadi musim kemarau yang sangat panjang. Sumur-sumur kering, banyak tanaman lain mati, dan keluarga Pak Surya mulai mengeluh. Mereka ingin menebang pohon itu karena dianggap menghabiskan sisa air yang sedikit. Namun Pak Surya tetap teguh. Ia tahu di dalam tanah yang kering itu, akar jati sedang bekerja mencari sumber air yang jauh di dalam. Suatu hari, Pak Surya jatuh sakit dan hampir menyerah pada usianya. Cucunya yang kini sudah dewasa datang dan duduk di samping tempat tidurnya. Sang cucu berkata, "Kek, terima kasih sudah menjaga pohon itu. Kemarin saat panas sangat terik, aku duduk di bawah naungannya dan merasa sangat damai. Pohon itu adalah bukti bahwa kakek tidak pernah menyerah pada masa depanku." Pak Surya tersenyum. Ia menyadari bahwa pekerjaannya bukan untuk melihat pohon itu besar dengan matanya sendiri, melainkan untuk setia menanam harapan bagi generasi yang akan datang. Kesetiaan Pak Surya melampaui usianya sendiri. Dalam Bilangan 20, kita melihat Musa dan bangsa Israel di padang gurun. Mereka haus, mereka marah, dan mereka bersungut-sungut. Bahkan Musa pun kehilangan kesabarannya dan memukul bukit batu dengan amarah. Secara teologis, ini adalah momen manusiawi yang sangat jujur. Betapa sulitnya menjaga kepercayaan di tengah kehausan yang membakar. Kisah Pak Surya mencerminkan perjanjian Tuhan dengan Abraham dalam Kejadian 17. Tuhan berjanji menjadikan Abraham bapa sejumlah besar bangsa, padahal ia sudah sangat tua. Tuhan tidak meminta Abraham untuk memahami bagaimana caranya. Tuhan hanya meminta Abraham untuk berjalan di hadapannya. Namun, perjalanan iman tidak selalu mulus. Dalam Bilangan 20, kita melihat Musa dan bangsa Israel di padang gurun. Mereka haus, mereka marah, dan mereka bersungut-sungut. Bahkan Musa pun kehilangan kesabarannya dan memukul bukit batu dengan amarah. Secara teologis, ini adalah momen manusiawi yang sangat jujur. Betapa sulitnya menjaga kepercayaan di tengah kehausan yang membakar. Namun, lihatlah Yohanes 8. Yesus berkata, "Sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Yesus menegaskan bahwa Dia adalah Aku yang ada. Tuhan yang memegang janji itu melampaui sejarah manusia. Yesus adalah mata air yang sesungguhnya. Jika bangsa Israel disembuhkan dari pagutan ular dengan memandang ular tembaga di padang gurun, Bilangan 21, maka kita disembuhkan dari racun keputusasaan dengan memandang Yesus yang kekal. Mazmur 105 mengingatkan kita, Ia ingat akan perjanjiannya untuk selama-lamanya. Tuhan tidak pernah lupa. Masalahnya bukan pada janji Tuhan yang lambat,
tapi pada hati kita yang seringkali kehausan dan lupa bahwa Tuhan sanggup memancarkan air bahkan dari bukit batu yang paling keras sekalipun. Apa yang bisa kita lakukan saat merasa lelah menunggu hari ini? Pertama, ingatlah akar Anda. Jangan hanya melihat kekeringan di permukaan hidupmu. Ingatlah bahwa Tuhan sedang bekerja di kedalaman yang tidak terlihat. Kedua, jaga ucapan Anda. Jangan biarkan rasa haus membuat Anda bersungut-sungut seperti Israel. Keluhan hanya akan membuat gurun terasa lebih panas. Ketiga, pandanglah ke atas. Saat merasa terpagut oleh masalah, jangan fokus pada lukanya. Fokuslah pada Kristus, Sang Pemegang janji yang melampaui waktu. Mari kita satukan hati dalam doa. Tuhan Allah yang setia, terima kasih karena Engkau tidak pernah melupakan janjimu kepada kami. Berikanlah kami kesabaran seperti Abraham dan keteguhan di tengah gurun seperti Musa. Segarkanlah jiwa kami yang haus dengan air hidup-Mu yang kekal. Amin. Janji Tuhan mana yang sedang Anda nantikan saat ini? Mari tuliskan "Tuhan itu setia" di kolom komentar sebagai pengingat bagi diri kita dan sesama. Tuhan Yesus memberkati.